Selamat pagi, siang, sore, dan malam, teman-teman semuanya. Hari ini kita akan discuss course kita, Family Business. Kita akan bicara tentang karakteristik family business, and kita akan melihat bagaimana sih family business itu in global context dan in Indonesian context. Jadi kita ingin lihat apa sebenarnya sih perbedaan family business dengan bisnis-bisnis yang lain. Apakah family business ini sebenarnya good practice? Apakah family business ini justru membawa efek yang negatif? Ternyata enggak juga gitu. Nanti kita lihat some figures to explain everything gitu ya. Nah, sebelumnya kita akan discuss dulu tentang course ini, karena course ini adalah di-deliver di semester 5, jadi harus menyesuaikan dengan skema kampus Merdeka Merdeka Belajar gitu ya. Jadi untuk itu ada beberapa adjustment karena ini adalah pertama kali dilakukan oleh universitas, oleh Indonesia bahkan, dan kita harus mendukung karena ini good for you gitu ya. Jadi kita menyesuaikan semua mata kuliah terutama yang di semester 5 hingga kalian bisa melakukan program-program dalam kampus Merdeka itu dengan lebih baik gitu ya. Jadi oke. Saya jelaskan aja deh lecture-nya seperti apa gitu ya. Ini it will be adjusted to kampus Merdeka Merdeka Belajar. Kita akan memiliki 4 asynchronous meeting. Jadi total meeting itu kan seharusnya ada 16 gitu ya, tapi kita enggak 16-16-nya kita pakai sebagai sinkronus. Kenapa? Untuk memberikan waktu kepada kalian melakukan misalnya magang atau activity lain dalam format Merdeka Belajar. Nah, kita punya 4 asynchronous meetings, kemudian two synchronous meeting, yaitu akan kita deliver pada tanggal 22 September 2021 dan 27 Oktober 2021. Nah, kemudian kalian akan memiliki two mini assignments, yaitu bobotnya adalah 25%. Ini adalah readings ya, jadi saya akan memberikan case, kemudian kalian harus membacanya and menyampaikan what's your thoughts gitu ya, apa pendapat kalian, kemudian mereview itu gitu ya. Nah, kemudian kalian akan memiliki satu assignment, itu bobotnya adalah 30%, berupa case study writing. Jadi nanti kalian akan membuat case study tentang family business. It can be about your family business, it can be about other family business, bisa big company or small company, it's up to you. Nah, case study ini akan kita compile menjadi satu buku. Ya, akan kita compile menjadi satu buku. Tentu saya akan mereview, men-screening gitu ya. Nanti nama kalian akan ada di sana as a writer atau as a author gitu ya. Nanti kita authorship-nya akan ada pada kelas ini ya. Jadi nama-nama kalian semua akan sebagai authorship. Saya akan mereview semua, saya juga akan menulis dan saya akan bertindak sebagai editor di sini. Nah, kemudian kamu akan memiliki satu final presentation. Final presentation itu relate to satu bisnis yang kamu amati. Nanti kamu harus memberikan rekomendasi gitu ya. Bagaimana, kemudian isu-isu apa yang emerge ya, yang ada di company itu based on your observation, based on your analysis. Nah, nanti kamu membuat analisis, kemudian kamu memberikan rekomendasi, kurang lebih begitu. The details will be delivered soon ya. Jadi kamu akan nanti detailnya seperti apa, karena ini masih di akhir-akhir mata kuliah ini. Jadi nanti saya akan berikan detailnya tentang strukturnya seperti apa nanti di akhir-akhir mata kuliah ini. Nah, reference yang kita gunakan tuh ada 2 utamanya. Walaupun saya menggunakan nanti akan banyak sekali reference, misalnya readings. Saya sudah memberikan sebelumnya readings ya mengenai Pak Heri gitu ya, yang pemilik udang Vina, brand udang kerupuk udang Vina.
Nah, itu saya akan memberikan banyak case study, mostly dari Harvard Business Review. Nah, jadi kalian bisa belajar banyak. Nanti some of them will be the cases for your assignment gitu ya. Jadi mungkin saya memberikan let's say 10 case study, nanti akan ada 2 mini assignment kalian tuh yang 25%. Jadi merangkum readings itu kemudian you have to explain what your thought about it. Nah, reference yang utama adalah dari Poza. Ini bukunya di sebelah kanan kalian ini, Family Business judulnya, Ernesto J. Poza. Family Business itu Cengage Learning yang mengeluarkan, ini udah 4th edition ini. Kemudian ada buku berikutnya adalah When Family Business Are Best, The Parallel Planning Process for Family Harmony and Business Success. Ini Palgrave Macmillan. Nah, itu reference utama yang kita pakai dan banyak lagi case study yang akan saya berikan. Gitu ya. Jadi sifatnya saya akan mencoba case study karena family business ini betul-betul sesuai dengan konteksnya masing-masing ya. Jadi family business di satu tempat atau di perusahaan A akan berbeda dengan family business issues di perusahaan lain. Jadi dengan memperbanyak case tadi, saya harap kalian bisa melihat dynamics-nya tentang family business. Nah, kita masuk saja ke materi. Oke. Pertama, what is family business gitu ya? Family business itu kalau saya 1%, 2%, 3% sahamnya, apakah masuk family business? Kalau saya sahamnya 5%, tapi saya pemilik utama atau saya saham terbesar, apakah saya masuk family business? Kalau itu banyak pertanyaan-pertanyaan. Sebenarnya family business itu apa sih gitu ya? Nah, banyak memang reference yang mengatakan family business A, B, dan C. Cuma overall saya menggunakan referensinya Poza. Family business constitutes the whole gamut of enterprises in which an entrepreneur or next generation CEO and one or more family members significantly influence the firm. Jadi itu keywordnya. Jadi ini tentang suatu perusahaan, keseluruhan perusahaan di mana ya CEO atau next generation CEO itu significantly influence the firm, secara signifikan mempengaruhi kebijakan-kebijakan perusahaan. Bagaimana caranya? They influence it via their managerial or board participation. Kemudian their own ownership control, the strategic preference of shareholders, and the culture and values family shareholders impart to the enterprise. Jadi bagaimana mereka mempengaruhinya? Mereka bisa misalnya meletakkan perwakilan manajerial mereka di board gitu ya. Jadi biasanya ada let's say ada 5 board gitu, ada CEO, kemudian ada direktur keuangan, direktur marketing dan seterusnya. Biasanya family business itu meletakkan kunci-kuncinya di board gitu. Jadi kalau family businessnya itu let's say sahamnya nggak terlalu, misalnya nggak 90%, kalau 90% dia letakkan semuanya, dia mengatur hampir 100% gitu boardnya. Nah, tapi kalau misalnya sahamnya let's say 40%, 60%, dia biasanya nggak seluruhnya board ya diletakkan oleh atau menjadi perwakilannya dia. Nah, hingga dia mempengaruhinya bisa dengan meletakkan atau memiliki representasi board. Atau dengan ownership control gitu dalam RUPS karena sahamnya paling besar dikontrol gitu ya. Kemudian ada strategic preference of shareholders. Jadi shareholders itu ada preference yang harus dipertimbangkan oleh manajemen gitu ya. Jadi basically keywordnya adalah dia si pemilik let's say CEO atau next generation CEO itu memiliki pengaruh yang sangat besar, sangat dominan melalui berbagai cara gitu. Dan itu biasanya adalah family gitu ya.
Nah, apa sih yang membentuk family business gitu ya? Nah, kita discuss juga bagaimana sih karakternya family business ini. Pertama, ownership control. Biasanya yaitu kontrol melalui kepemilikan. Biasanya saham. Ya, biasanya sahamnya 15% atau lebih gitu ya. 15% atau lebih. Eh, Oke, 15% atau lebih by two or more members of family or partnership of families. Jadi saham itu biasanya dipegang oleh family two or more gitu ya. Jadi ada tiga kakak beradik nih pegang saham yang besar-besar gitu ya. Atau sepupu-sepupuan itu karakter dari family business. Kemudian strategic influence by family members on the management of the firm, whether by being active in management. Jadi dia mempengaruhi manajemen itu banyak caranya. Satu, dia bisa being active in management, menjadi aktif di manajemen, atau dia dia sebagai CEO misalnya, atau dia sebagai direktur apa gitu ya. Kemudian by continuing to shape the culture. Ada juga yang dengan secara terus-menerus membangun budayanya gitu ya. By serving as advisor of board members or by being active shareholder, atau menjadi misalnya komisaris yang aktif. Jadi setiap minggu dipanggil tuh boardnya, coba progress report ke saya gitu. Tapi secara aktif gitu ya. Nah, itu yang dilakukan. Dan itu karakter-karakter family business. Kemudian dia juga concern for family relationship. Jadi dia banyak decision yang dilakukan based on family relationship gitu ya. Misalnya dia mau misalnya nih ada dua kandidat nih. Ada dua kandidat si A dan si B. Si A ini kualifikasinya lebih tinggi dari si B, tapi si B ini adalah keponakan saya atau si B ini adalah anak saya gitu. Tetapi tetap saja si B yang menjadi board atau si B menjadi bosnya gitu ya. Nah, itu pertimbangannya adalah family relationship. Jadi itu yang terjadi, karakter-karakter yang ada di family business. It can be good or it can be bad gitu ya. Enggak selamanya bad juga gitu, karena faktanya mengatakan family business itu begitu dia mampu mengelolanya dengan baik, itu menjadi lebih efisien gitu ya. Karena interest yang personal interest itu menjadi berkurang. Nanti kita discuss di belakang. Kemudian the dream or possibility of continuity across generation. Jadi biasanya family business itu dia punya bayangan si founder nih, nanti bisnis ini saya teruskan ke anak saya. Walaupun misalnya bisnisnya dia atau company-nya dia sudah IPO misalnya, sudah ada public ownership di situ. Tapi misalnya dia tetap menguasai 70%, yang 30% IPO. Dia tetap mau melanjutkan ownership-nya ke anaknya, kemudian ke keluarganya lah kurang lebih gitu. Jadi biasanya ada hal tersebut. Ya, walaupun ada juga family business yang udah 100% men-separate. This is family, this is business, ya, nggak dicampur-campur. Tapi mostly family business itu masih ada pertimbangan seperti itu. Kamu bayangkan kalau kamu menjadi owner perusahaan, sangat lazim, sangat bisa dipahami, sangat manusiawi kalau kamu mengatakan perusahaan saya nanti diteruskan oleh anak saya. Nah, itu karakter dari family business. Doesn't mean it bad gitu ya, bisa jadi itu bagus ya. Kenapa bagus? Misalnya karena dari kecil si anak tuh sudah dipupuk nih untuk melanjutkan company ini. Corporate value-nya sudah ditanamkan. Tapi ada juga yang memang justru gagal gitu ya. Misalnya makanya ada ungkapan tuh mengatakan founder itu di generasi satu itu founder, generasi dua itu mengembangkan, generasi kita tiga menghancurkan gitu ya. Nah, itu biasanya terjadi gitu. Di generasi ketiga itu going down the company. Kenapa? Karena ada hal-hal yang tidak diwariskan dengan baik, misalnya value perusahaan atau habit dari si founder atau si owner itu berbeda gitu ya.
Nah, the system theory model of family business. Jadi kalau kita discuss tentang family business, biasanya around these three gitu ya. Ada about the family, about the ownership, about the management gitu ya. Jadi kita akan discuss seputaran ini. Nah, sampai sebenarnya 1 semester ke depan kita akan discuss seputaran ini. Karena family business itu masalahnya di seputaran ini, gitu ya. Misalnya ownership antara si founder atau si kakek dengan si anak. Family, hubungan si kakek dengan si anak, hubungan si anak dengan anak, anak dengan bapak, anak dengan sepupu gitu ya. It's a very big issues gitu ya. Nah, kalau di Indonesia juga ada yang ownership-nya itu kan dimiliki oleh buyutnya atau dimiliki oleh kakeknya, kemudian sudah diwariskan kakeknya punya sekian anak gitu ya, bahkan ada yang sekian istri, sekian anak. Dibagi-baginya itu menjadi masalah tersendiri. Jadi still about ownership and family. Ada juga yang menjadi masalahnya adalah manajemen. Misalnya perusahaan terlalu family terlalu campur tangan dalam manajemen hingga manajemennya nggak bisa bekerja secara efektif. Nah, isunya akan seputaran itu. Nah, kita akan lihat karakter-karakternya ya. Ada yang family first businesses. Jadi apa itu family first businesses? Jadi terjemahannya adalah bisnis yang berorientasi pada keluarga, mengutamakan keluarga. In family first businesses, employment in the business is a bright right. The stereotype of nepotism which still dominates most people views of family business. Jadi sangat kental aspek nepotismnya. Nepotism itu jangan diartikan selalu negatif ya. Nepotism itu artinya sangat kental aspek keputusan yang dipengaruhi oleh hubungan. Hubungan apa dalam konteks ini adalah hubungan keluarga. Ya, jadi nepotismnya sangat kental di dalam keputusan-keputusan bisnis. Dan sekali lagi saya katakan bahwa belum tentu negatif, belum tentu negatif. Nah, kemudian ada management first. Jadi dia mengutamakan manajemen. Management first family business are likely to actively discourage family member from working in the business and or to require work experience outside the business as the prerequisite for employment. Jadi dia mendiscourage family membernya, lu jangan masuk ke bisnis gitu ya. Kalau bisa jangan masuk deh ke dalam bisnis kita, biar manajemen aja yang handle gitu ya. Atau kalau mau masuk ada syaratnya. Syaratnya apa? Biasanya cari pengalaman dulu di luar gitu. Jadi dia diperlakukan seperti orang lain ketika mau masuk ke dalam company. Misalnya dilihat pengalamannya, kemudian dilihat kinerjanya, dilihat capacity-nya, skill-nya seperti apa. Gitu. Jadi dia seolah-olah diconsider bukan family gitu ya, seolah-olah gitu ya. The performance of employed family members is reviewed in the same manner as the performance of non-family managers. Jadi kinerjanya dinilai dengan cara yang sama dengan manajer yang bukan family gitu. Jadi sama aja kalau si family member ini mau dipromosikan, ya dia harus menunjukkan kinerjanya. Nanti ada KPI, ada penilaian-penilaian yang harus dia penuhi. Kalau memang dia layak, ya dia akan lanjut. Kalau nggak layak, ya nggak lanjut gitu. Ya, jadi dia tetap tidak dipromosikan gitu ya. And human resources policies generally apply equally to family and non-family employee. Jadi sama aja, family dan non-employee itu, family dan non-family itu akan sama saja gitu, dianggapnya sama saja. Jadi tidak ada prioritas family. Nah ini memang sangat jarang terjadi, terutama dalam konteks Indonesia. Ada beberapa company yang memang sudah memisahkan, management is management, family is family. Tapi mostly yang gede-gede belum 100% seperti itu. Kemudian ownership first businesses. Nah, kalau di sini family business itu hanya mengconsider utamanya apa? Ownership, kepemilikan atau sahamnya gitu.
In ownership first family business, investment time horizon and the purchase risk are the most significant issues. Jadi kalau dalam konteks ini, bisnis itu dikonsider sebagai investment. Jadi sebagaimana itu investment, dia melihat risknya seperti apa, kemudian growth-nya seperti apa. Jadi ada ukuran-ukurannya. Misalnya shareholder value itu bisa dilihat bahwa EBITDA, earning growth rate, and debt to equity, debt to asset ratio. Jadi itu yang dilihat. Jadi si owner melihat ini sebagai investment, pure investment. Jadi dia hanya lihat ya sebagaimana dia invest di company, dia melihat itu aja indikatornya. Dia tidak mengaitkan ini dengan family-nya gitu. Nah, biasanya ownership first family businesses may have shorter time frame with which financial research are evaluated. Jadi dia ini biasanya lebih fleksibel juga dan shorter. Jadi dia nggak punya ikatan yang lebih kuat daripada yang membangun dari awal gitu ya. Jadi dia merasa ini ya namanya investment. Suatu saat akan saya lepas juga kalau ada sesuatu investasi yang lebih menguntungkan, atau saya akan melihat indikatornya ini based on financial performance. Jadi itu bedanya aja. Jadi ada based on ownership, based on family, ada based on management. Nah, ini beberapa angka yang terkait dengan family firms. Ini diambil memang tahun 92 sampai 2002. But it gives you some big picture bahwa family business sometimes better than, kalau di sini most of the time better than firm yang dikelola 100% by management gitu ya. Misalnya family controlled firm ya, average-nya dari tahun 92 sampai 2002 untuk S&P list itu Standard and Poor list itu semacam ada 500 company, the best company gitu ya, yang di-assess dari tahun 92 sampai 2002. Dan setelah dilihat angka-angkanya gitu ya, shareholder return itu kalau untuk family business itu 15,6% rata-ratanya. Sedangkan management control firms itu 11,2. It means family business or di sini disebutnya family control firm itu better than management control firm. Ya. Return on asset atau ROA-nya family business itu 5,4%. Manajemen itu 4,1%. Revenue growth-nya 23% di family business, 10% di management control firm. Income growth-nya family business itu 21%, sedangkan di management itu 12%. Apa yang kita bisa ambil dari sini? Yang bisa kita ambil adalah sometimes family business when it runs professionally gitu ya, dia memasukkan family-nya, tapi dia menjalankannya secara profesional. Artinya misalnya anaknya dia terjun di bisnisnya, tapi anaknya juga bukan anak yang abal-abal gitu ya, bukan yang penting kamu anak saya, kamu melanjutkan bisnis. Enggak, biasanya founder itu mempersiapkan anaknya dengan sangat baik. Bagaimana? Disekolahkan ke business school yang terbaik gitu ya, disekolahkan when it ready gitu ya, when they ready, dia juga ditarik dulu nih di dalam bisnis, dicemplungin ke proyek-proyek kecil, di mentor secara personal dan banyak hal lagi. Hingga memang anaknya atau penerusnya kadang-kadang justru lebih baik memang. Kenapa? Karena mereka menuangkan, membentuk dengan sangat baik. Berbeda sama employee yang non family gitu kan. Employee yang non family kan kadang-kadang nggak ketemu sama owner, nggak punya mindsetnya owner, nggak tahu ini value company ini, nggak tahu secara real. Kemudian banyak sekali data-data perusahaan yang dia nggak tahu, hingga dia memang perkembangannya itu lebih lambat daripada si generasi penerus gitu. Nah, jadi kalau family business dijalankan dengan baik, dijalankan dengan baik itu kita assume bahwa
500 S&P list ini adalah company yang baik gitu ya. Dan kita dibandingkan antara family business dan non family business itu ternyata yang lebih baik adalah family business. Kira-kira kenapa bisa begitu? Ya, jadi ini pandangan saya ya. Kenapa shareholder return-nya itu lebih tinggi? Karena manajemen itu ada kemungkinan lebih boros. Kenapa dia lebih boros? Yang namanya dikelola manajemen, dia tentu akan bilang, wah saya kan sudah kerja nih di sini. Saya sebagai CEO sini, tapi saya bukan family, saya bukan owner of this company gitu ya. Jadi saya dapat dapat, nih kepentingan dia mulai timbul nih. Saya dapat apa ya gitu? Oh kalau gitu, bonus saya gedein deh untuk saya gitu. Jadi si manajemen itu punya kepentingannya. Itu bukan berarti buruk ya, tapi itu nature dari bisnis yang manajemennya berbeda dengan si ownernya. Jadi manajemen itu punya kepentingan hingga dia cost-nya lebih besar karena dia juga mengalokasikan lebih untuk dirinya, untuk manajemennya, gitu ya. Misalnya kalau bonus gitu ya, biasanya kalau dia pure management dia lebih tinggi dong, karena untuk dia berbeda kalau dikelola oleh family business gitu ya. Nah, jadi membuat cost dia itu lebih tinggi yang untuk manajemen gitu ya. Ini membuat kadang-kadang family business lebih efisien. Untuk S&P 500 itu lebih efisien. Nah, ada juga beberapa isu terkait family business. Ada father son atau son or daughter rivalry. Jadi banyak ini terjadi. Mungkin di antara kalian juga ada yang terjadi gini. Ayahnya atau kakeknya punya company, kemudian dia lanjutkan ke anaknya, tapi masih terjadi rivalry gitu ya, terjadi persaingan antara si bapak dan si anak. Kenapa? Si bapak menyerahkan ke anaknya, tapi si bapak masih ragu-ragu nih, anak saya oke nggak ya, bisa nggak ya, hingga si bapak mengintervensi terus. Sering itu terjadi ya. Jadi ketika si anak mau memutuskan as CEO, as owner, si bapak bilang, nanti dulu gitu. Kadang-kadang di beberapa company bahkan si bapak intervensi atau si founder itu intervensi ke dalam board meeting gitu. Sebagai siapa? Sebagai founder, walaupun di manajemen dia nggak ada posisi, tapi as a founder orang dengerin dong gitu ya. Dan orang tahu bahwa dia sebenarnya pemiliknya. Nah, jadi masih banyak intervensi-intervensi oleh si bapak ke si anak. Si bapak melihat misalnya, anak saya ini kayaknya capacity-nya kurang oke misalnya, atau anak saya ini value-nya nggak oke, anak saya ini sepertinya cara-caranya, cara-cara mengambil keputusannya kurang oke. Nah, sementara si anak sering mengatakan, bapak saya ini terlalu kuno, nggak mau adopsi teknologi. Bapak saya ini misalnya tidak mau memecat orang-orang tertentu gitu ya, atau tidak mau menyingkirkan orang-orang tertentu karena sahabat. Nah, saya harus singkirkan, atau budaya yang dibawa bapak saya ini kurang modern. Itu sering terjadi. Nah, tapi ada yang father son atau daughter rivalry itu minim sekali. Saya tahu satu company gitu, di mana si founder itu sudah meninggal. Founder sudah meninggal, tapi value yang disampaikan founder itu dijaga dengan sangat baik oleh penerusnya. Dan tidak ada keributan antar penerus. Nah, dugaan saya foundernya ini mendidiknya dengan sangat baik. Jadi value-nya itu terus-terusan ada gitu. Jadi kalau kita ngobrol gitu, nah si CEO-nya akan bilang begini, memang sih yang Bapak sampaikan itu benar, tapi kalau founder masih hidup, dia tidak akan lakukan itu. Hingga saya pun tidak akan lakukan itu. Gitu. Jadi dia value dari founder itu bahkan meresap segitunya, walaupun dia tahu kalau misalnya di company modern ini akan dilakukan, tapi dia meyakini betul value-nya founder hingga dia tidak lakukan itu. Nah itu terjadi. Dan ada company begitu, dan saya tahu dan saya ngobrol dengan CEO-nya, di mana company-nya super big.
lebih ekstrimnya lagi, bahkan misalnya di meeting, di ruang meetingnya itu ada satu bangku di mana biasanya founder yang duduk di situ. Sampai sekarang kalau nggak ruangan meetingnya nggak penuh-penuh banget, si CEO yang sekarang masih enggan pakai bangku itu, gitu ya, sampai sebegitunya gitu. Itu yang terjadi. Nah, jadi pola pola didikan founder ke penerus itu kadang-kadang berbeda-beda. Nah, isu berikutnya adalah succession atau penerus gitu ya. Ada masalah bagaimana meneruskan antara si founder dengan yang berikutnya atau si orang tua ke anaknya. Nah, itu suksesi atau penerus lanjut tongkat estafetnya itu kadang-kadang sulit dilanjutkan gitu ya. Atau setidak-tidaknya ada masalah-masalah dalam melanjutkan tongkat estafet. Kemudian ada siblings rivalry antara kakak beradik, ada persaingan, bahkan friction atau konflik gitu ya. Ini sering terjadi. Apalagi jika misalnya ada isu dari kakek gitu ya. Kakek yang generasi ketiga itu kan berarti sudah ada sepupu-sepupuan gitu ya. Antar sepupu ini kan bukan blood gitu ya, bukan one blood gitu istilahnya. Nggak ada istilah blood thicker than water gitu. Jadi bukan kakak beradik langsung, tetapi sepupu-sepupuan. You can imagine kalau sepupunya itu ada 50 gitu. Company-company zaman dulu kan anaknya banyak-banyak. Kalau sepupunya ada 50, ada yang satu dibesarkan luar negeri, satu di Indonesia, jarang ketemu, jarang komunikasi, hingga sangat mungkin friction. Dan ketika sepupu-sepupu itu dicemplungkan ke dalam satu company, terjadi persaingan tuh. Gitu ya. Jadi terjadi persaingan, ada perbedaan pandang gitu, dan ini sering sekali menjadi isu. Oleh karenanya sering sekali untuk menghindari ini biasanya founder atau si kakeknya itu membuat banyak company. Company A untuk keluarganya ini, company B untuk keluarga ini, company C untuk keluarga ini, supaya nggak ribut gitu ya. Nah, itu yang bisa dilakukan. Nah, itu friction ya, pertentangan. Tetapi ada juga yang fraternal spirit. Nah, ini kakak beradik sangat dekat, selalu melindungi, kemudian selalu saling mengutamakan, ini juga nggak bagus. Jadi misalnya kakaknya ada decision yang kurang tepat, si adik bilang walaupun bagaimana dia kakak saya gitu ya. Sebaliknya si adik punya keputusan yang nggak bagus di manajemen, si kakak bilang walau bagaimana dia adik saya. Hingga I will support gitu ya. Nah, ini juga nggak bagus. Jadi friction nggak bagus, kemudian ikatan persaudaraan yang sangat kental yang membuat kita bias dalam make decision, itu juga nggak bagus. Nah, jadi makin terlihat ya bahwa family business itu isunya itu unik. Kemudian it just like an art gitu. Seni gitu ya. Jadi membalance-nya itu menjadi seni. Nah, kemudian isu-isu dalam professional management, dicemplungin orang lain, tetap ada isu. Si founder nggak percaya atau si pemilik nggak percaya, si manajemen tidak bisa mengadopsi budaya dengan baik, atau si manajemen itu mau maju kencang tapi si pemilik enggak, si manajemen mau IPO, si pemilik enggak. Banyak hal. Bahkan saya pernah dapat info gitu ya, bahwa si manajemen bilang kita IPO harga saham itu misalnya 1.000, si pemilik bilang jangan 1.000 gitu, turunin jadi 800 dengan share yang sama gitu. Kenapa begitu? Supaya mereka ada cuan sedikit. Nah, itu value-nya si pemilik. Kalau si manajemen nggak bisa melihat itu, karena manajemen bilang 1.000 aja laku kok gitu. Ngapain saya kasih 800 gitu ya? 1.000 aja laku nih saham. Orang banyak yang mau beli sahamnya. Kenapa saya harus kasih 800 dengan share yang sama? Si founder nggak begitu cara berpikirnya. Karena founder itu sudah mendalami company-nya, sudah lebih dalam, punya value-value tertentu yang nggak bisa dipahami dengan cepat oleh manajemen. Nah, ini isunya tadi ya, succession atau suksesi atau kelanjutan estafet, tongkat estafet.
Nah, ini ada beberapa tipe succession. Ada konservatif gitu ya. Although the parents has exit the business, the parental shadow remains and the firm and its strategies are locked in the past. Ya, ini biasa nih gitu. Ini konservatif. Jadi walaupun sudah exit nih si parent, si bapaknya udah keluar dari company, tetapi bayang-bayangnya terus ada. Jadi keputusannya juga selalu merefer ke masa lalu. Kalau si founder nih atau si bapak nih dia nggak akan begini, nggak akan begitu. Jadi ini juga nggak bagus. Kadang-kadang si founder itu kan misalnya didirikan company-nya tahun 70. Nah, waktu dia di era sekarang itu founder itu sudah senior, kemudian apa ya, sangat biasa gitu. Jadi tidak terekspos banyak dengan teknologi hingga dia punya pandangan yang lebih konservatif. Sedangkan si penerus enggak gitu. Tapi si penerus masih punya bayang-bayang bapaknya gitu ya. Kadang-kadang lagi meeting, bapaknya datang, kemudian bapaknya mewanti-wanti tidak boleh ini, tidak boleh itu gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Ada rebellious, pemberontak. In what is often an overreaction to the previous generation. Nah, kalau tadi itu konservatif, si penerus itu ragu-ragu terus, maksudnya selalu dalam bayang-bayang bapaknya. Nah, sekarang rebellious. Dia ekstrim, ngambil ekstrim yang lain. Ayah saya ini nggak oke nih, gitu. Oleh karenanya kebijakan dia, semua kebijakan dia akan saya ganti, saya modernisasi. Semua orang-orang dia saya ganti, saya modernisasi. Nah, itu juga nggak bagus, ya. Kenapa? Karena ada, ya, as a result, tradition, legacies, and even the business model or its secret to success are destroyed or discarded. Nah, jadi begitu juga nggak bagus. Kenapa? Karena gampangnya begini. Suatu company sudah berjalan 50 tahun. Tiba-tiba anaknya mau, oh ini nggak bagus. Pertanyaannya kan sederhana. Kalau dia sudah berjalan 50 tahun, tentu dia oke gitu ya. Nah, jadi datang new guy ini orang baru datang itu nggak bagus. Hingga akhirnya tradisinya, culture-nya, kemudian bisnis modelnya, value-value-nya dihapus semuanya. Nah, hingga membuat company ini kehilangan, kalau menurut saya, competitive advantage-nya. Nah, jadi harus ada balance. Walaupun demikian, ada juga yang dari masa lalu yang harus disesuaikan dengan masa kini, gitu ya. Ada yang wavering itu ragu-ragu terus ya. The next generation is paralyzed by indecisiveness, unable to adapt the business to the current competitive condition. It also fails to make its mark and assume leadership effectively. Ini ragu-ragu. Jadi dia nggak bisa menyesuaikan company-nya dengan yang saat ini, hingga ya nggak efektif gitu, leadership-nya nggak efektif. Ini isu-isu seputar succession, ya. Nah, kita akan bicara supaya kalian punya bagaimana sih family business di Indonesia. Saya mengambil ini 100% dari reportnya PwC, PricewaterhouseCoopers di Indonesia tahun 2018. I think ini updated enough lah ya tahun 2018, karena kita consider 2020-2021 itu COVID, kita nggak bisa gunakan sebagai benchmark. Jadi idealnya sih 2019 gitu. Tapi oke lah ini 2018. Kita bicara tentang family business di Indonesia itu seperti apa. Ya, 44% of Indonesian family business from 2018 survey have one dominant owner. Jadi ada satu dominant owner. Biasanya ini bapaknya gitu ya. Nah, ini kalau 2018 44% itu si dominant owner, 6% itu spouse, pasangan atau in-law atau apa ya, ipar gitu ya. 22% itu apa tuh? Siblings, kakak beradiknya. 9% itu cousins, kemudian 2% itu extended family gitu.
17% other, mungkin bisa orang lain gitu. Jadi didominasi biasanya 44% oleh 44% dari Indonesian family business itu didominasi oleh one dominant owner, biasanya si founder atau si ya pemegang saham utama lah, dalam hal ini si ayah atau si kakek. Ada organization performance. Nah, growth among Indonesian family business over the last 12 months has increased hugely when compared with those entering in 2016. Jadi pertumbuhannya ini growth among Indonesian family business over 12 months has increased. Jadi pertumbuhannya tumbuh dengan sangat besar dibandingkan dengan 2016. 2018 tumbuhnya 65%. Ya, sales growth-nya tumbuh 65%. Sedangkan 2016 tumbuhnya 42%. Sedangkan di global 69%, di 2016-nya 64%. Ini apa nih? 63% of family businesses in Indonesia currently export their goods or services, now lower than global average. Jadi 63% itu ekspor orientasinya. Ya 63%, kalau global itu 70%. Nah, yang readings yang saya berikan kemarin itu juga orientasinya ekspor, mostly ke China, gitu ya. Kerupuk. 19% of Indonesian businesses work in multiple sectors and multiple countries, compared with 26 globally. Jadi 19% itu ada di multisektor. Artinya dia nggak cuma di satu hal saja. Biasanya ada perkebunan, kemudian ada misalnya tekstil, kemudian ada di tambang gitu ya, ada di misalnya FMCG gitu. Jadi macam-macam. 19%. 19% itu multisektor, multi country. Di banyak sektor, di banyak negara. 20% itu satu sektor, multi country. Jadi biasanya misalnya properti aja di banyak negara. Kemudian multisektor, one country. Di banyak sektor tapi satu negara. Ada 33% tuh one sector, one country. Gitu ya. Misalnya yang di multisektor itu Sinarmas Group itu multisektor sekali, sangat multisektor, dari properti, kemudian perkebunan, kemudian banking, macam-macam ya. Jadi dan banyak negara kalau Sinarmas Group. Dia termasuk yang 19%. Nah, apa saja challenge? Challenges-nya itu apa saja? Accessing skills and capabilities, innovation, and the economic environment and competition are the key challenges faced by Indonesian family business. Jadi yang namanya family business itu kan biasanya dia berorientasi merekrut family-nya. Tapi kalau dia berorientasi hanya merekrut family-nya, let's say family-nya ada 20 orang, jadi terbatas gitu. Pilihan dia tuh ada terbatas. Berbeda sama company-company yang bukan family business. Opsinya ya se-Indonesia gitu, banyak ribuan orang. Nah, dia punya tantangan di situ. Ya, accessing the right skill and capabilities. Kadang-kadang dia punya family itu 20 orang, tapi yang jago finance nggak ada. Punya 20 orang yang punya leadership oke, nggak ada. Jadi itu tantangan-tantangan tersendiri. Yang nomor 2-nya apa? The need to innovate and keep ahead. Nah, ini juga nggak ada. 74% itu merasa itu menjadi isunya. Ya, tantangan utamanya. And economic environment 70%, domestic competition 70%, international competition 63%, regulation dan seterusnya. Ingat nih, di bawah ini ada ini sebentar. Saya pakai ini aja.
succession ini itu 41% isu. Ya, ada 41%. Jadi 41% itu merasa ada masalah juga nih dengan succession. Nggak semudah itu succession itu meneruskan family, meneruskan bisnisnya. Nah, yang berikutnya adalah attracting or retaining talent, being more innovative and improving profitability are the key personal or business goal for the next 2 years. Goalnya apa sih ya for the next 2 years? To attract and retain the best talent for the businesses. Jadi menahan talent, menahan orang-orang yang punya kapasitas itu juga menjadi isu bagi family business. Kenapa? Jadi banyak juga kalau di family business banyak juga yang orang-orang terbaiknya merasa saya sebaik-baik apapun saya nggak bisa on that top position gitu. Kenapa? Because I am not the family member gitu. Jadi dia lebih punya dorongan untuk keluar gitu. Kenapa? Karena dia punya batasan-batasan dalam karirnya. Itu dalam mindsetnya dia ya. Biasanya begitu. Jadi sehebat apapun saya bekerja, saya nggak bisa jadi direktur utama or at least jadi board of director gitu. Kenapa? Karena I'm not the family member. Nah itu jadi hingga dia lebih punya dorongan untuk keluar mencari company lain di mana memberikan kesempatan dia growing and reach the top gitu ya. Nah, kemudian to be more innovative. Ingat ya, ini menjadi kunci juga nih bagi kalian ya. To be more innovative ini nomor 2 yang menjadi tantangan atau target gitu ya. Jadi sangat penting bagi kalian untuk menjadi inovatif. Oleh karenanya, kalau kita lihat entrepreneurial mindset itu inovatif itu menjadi kunci, kreatif and inovatif. Ya. Nomor 3 baru itu improve profitability. Jadi sebenarnya kenapa to be more innovative itu sangat penting? Karena mereka mau menjaga sustainability. Karena company yang nggak inovatif itu going down. Gitu ya. Nah berikutnya 63% think they will have step up digital capabilities in the next 2 years. Nah, kemudian 81% will bring in external expertise much higher than global average. Nah, 81% ini will have brought in experienced professionals from the outside the family to help run it. Ya, jadi ini memang karena spesifik, super spesifik ya tentang digital dengan internet ini hingga mereka 81% memilih ya udahlah kita outsource saja dari luar, kita ambil aja talent dari luar gitu ya. Far more businesses feel vulnerable to digital disruption. Jadi ada 46% itu merasa dia rentan atau berbahaya terhadap disrupsi digital. 31% dia rentan terhadap cyber attack, gitu ya. Nih, terhadap to digital disruption ada 41% yang ini not very vulnerable. Very vulnerable itu ini 11%, kalau ditambah 35% itu fairly vulnerable itu menjadi 46%. Di global itu 30%. Gitu ya. Jadi ini di-compare juga dengan yang global. Nah, yang terakhir adalah isunya adalah family involvement and succession planning. Ya, keterlibatan keluarga dan suksesi atau tadi tongkat estafet, kelanjutan bisnis. Only 44% Indonesian family businesses allow spouse or partners to work in the business. A similar proportion can own shares.
while 37% can take up governance roles gitu ya. Jadi yang ini ya, family and spousal involvement in the business. Yang allow family members to work in the business itu 81%. Oke, misalnya si bapak punya anak, spouse-nya dia, pasangannya istri, anaknya atau menantunya dia itu involved di bisnis itu boleh. Bekerja, ya bekerja dalam bisnis itu 81% mengizinkan. Allow spouse or partner to work in the business. Allow, oh ini sorry, ini family member. Family member itu 81% boleh masuk. Yang spouse itu 44% boleh masuk bekerja. 43% mengatakan bahwa spouse atau misalnya menantu boleh memiliki saham, dikasih sahamnya. 43%. Allow spouse or partners to take up role in family governance. Nah, ini lebih dalam lagi. Governance-nya itu diberikan kepada spouse, kepada pasangan anaknya, ipar dan sebagainya. %47 of Indonesian family businesses have next generation family members working in the business. Ya. On the 57% of next generation work in the business. Jadi 57% dari generasi berikutnya bekerja di bisnis. Dalam leadership ada 33%, di board pimpinan, on the board of director itu 30%, senior eksekutif itu 26%, working in the business but not in senior role itu 28%. Jadi ini yang pelibatannya ya. Not working in the business but who are shareholders. Dia dikasih saham tetapi dia tidak bekerja di dalam bisnisnya. Engage in family office 70%, engage in philanthropic activities. Dia hanya terlibat di filantrofinya aja atau kedermawanan aja atau filantropik itu misalnya menyumbang, ada kegiatan CSR-nya gitu ya. Involved in some other way itu 4%. Ini yang hitam nih Indonesia semua. 74% of Indonesian family business have some or form of policy atau procedure in place within the business, lower than the global average ya. Ada prosedur kalau sesuatu, ada family council, jadi ya family ngobrol nih atau punya board atau punya meeting family gitu. Ada shareholder agreement, ada family constitution or protocol. Nah ini yang kadang-kadang jarang yang membuat, ada protokol atau konstitusi keluarga gitu. Jadi kita sepakat nih ya, keluarga kita sepakat kalau begini kita lakukan ini, kalau begini lakukan ini. Ada undang-undangnya, ada hukumnya. Macam-macam. Jadi ada conflict resolution mechanism. Kalau terjadi konflik kita lakukan ini. Ya, jadi 74% itu sudah punya prosedur. Nah, ini bagus ini. Kenapa? Karena kalau terjadi sesuatu, sudah tahu bagaimana menyelesaikan. Karena kan in family itu kadang-kadang nggak enakan, segala macam. Jadi lama-lama, udah deh masalahnya membesar, tidak selesai. Jadi perlu memiliki family constitution. 54% claim that family conflict is handled within the immediate family or discussed openly by the family. But 1 in 5 ignore conflict because of societal norms gitu ya. Jadi 54% kalau ada konflik itu handled the immediate family, within the immediate family. Jadi dipecahkan masalahnya, diselesaikan di dalam keluarga terdekat. Ada yang didiskusikan terbuka dalam family, ada yang justru menghindar. Udahlah kalau ini 20%, udahlah menghindar aja deh gitu. Jangan konflik deh begitu ya. Ada yang menggunakan third party 13%.
Jadi bisa menggunakan third party, misalnya menggunakan kuasa hukum dan sebagainya, atau konsultan gitu ya. 81% plans to pass the on management and or leadership on to the next generation. 81% menyerahkan ke generasi berikutnya. Management and ownership. Ya, jadi yes, 37% mengatakan ya saya akan serahkan ownership, kepemilikan dan manajemennya. Ada yang yes to management only. Ownership-nya tetap di saya, manajemennya saya serahkan ke generasi berikutnya 20%. Ada yang yes to ownership only. Dia bilang begini, ownership-nya boleh saya lanjutkan ke anak saya, tapi manajemennya tetap profesional, misalnya gitu. Ada yang no, anak saya nggak usah ikut-ikut, gitu ya. Ada yang don't know, yang belum memikirkan mungkin ya. Nah, ini pertanyaannya unik juga nih. Kapan, when will this occur among those passing on either? Dalam 2 tahun 11%, 3 sampai 5 tahun 14, 6 sampai 10, later ini 34%, don't know 18%. Kapan akan diserahkan ke generasi berikutnya? Mungkin kalau yang ditanya sudah senior ya dia bilang dalam 2 tahun ini deh anak saya sudah saya siapin gitu ya. Nah, yang terakhir ada values. Teman-teman semua kamu harus ngeh bahwa biasanya very big company itu kekuatan utamanya adalah values, purpose, impact, and legacy. Jadi kalau kita sudah melihat ada company usianya 50 tahun dari generasi ke generasi, biasanya dia punya values tertentu yang menjadi competitive advantage dia. Jadi values itu bukan cuma running di dalam company, tapi itu menjadi keunggulan si company, nilai-nilai keluarga. Ini ya, 72% have a clear sense of company and or family values, but only half have their values and company mission down in written. Ya, jadi 72% itu punya clear dan memahami values, tetapi hanya sedikit yang menulisnya, gitu ya, yang menulis dalam dokumen yang katakanlah dokumen sah, dokumen resmi company gitu ya. Nah, oke, those with a clear sense of agreed values, yang memiliki pandangan yang clear tentang values, kemudian are less likely than the global average to agree that those values have framed their vision for the company. Ya, misalnya di sini dikatakan would say that values and purpose are communicated on an ongoing basis to your employee. 67% mengatakan ya gitu ya. Stem from those running the business. Apakah dicangkokkan ke dalam yang running bisnis, kemudian have become stronger, apakah dia menjadi lebih kuat? 51% mengatakan ya, dan seterusnya. Jadi values itu menjadi penting juga gitu ya. Tetapi kalau kita lihat ini 67% yang memahami, kemudian bahkan yang mengatakan become stronger itu 51%. Nah, kalau sudah generasi berikutnya values-nya akan berubah. Atau setidak-tidaknya tidak seperti waktu awal di values-nya tidak sama lagi seperti awal, seperti yang didirikan oleh founder. Ini kita balik lagi ya. You have defined a code of conduct. 76% mengatakan sudah. You have a clear sense of agreed values and purpose as a company. 72% mengatakan ya. You committed to an other to corporate social responsibility. 70% mengatakan ya, dan seterusnya. Nah, ini unik. You have documented vision and purpose statement. Ditulis secara didokumentasikan dengan baik itu 69%. Nah, ini unik nih.
Those with a clear sense of agreed values, yang sudah memahami values-nya dengan baik dan setuju, feels strongly that this benefit the company, merasa bahwa ini menguntungkan bagi company. Would say that values and purpose created a competitive advantage. Value and purpose itu menciptakan competitive advantage. Increase your company's revenue and profitability. Meningkatkan company's revenue and profitability. Improve your company's reputation, meningkatkan reputasi company dan seterusnya. Over the longer term, 74% won't create dividends from for family members. To create, ini long term goals. Long term goals itu apa? To create dividends for family members itu 74%. Sedangkan di global ini 57%. Jadi kita lebih berorientasi pada keluarga ya. To protect the business as the most important family asset. Melindungi bisnis sebagai aset yang paling penting dalam keluarga, gitu ya. Itu 70%. To create a legacy, menciptakan legacy 67%. To create employment for the wider community. Nah, 65% ini unik nih. 65% mengatakan bahwa menciptakan employment untuk komunitas, untuk masyarakat gitu ya. Nah, ini dia sense bahwa bisnis itu memiliki social impact itu menjadi, ternyata di family business itu juga banyak diadopt gitu ya, diyakini oleh family business. Nah, kurang lebih itu saja materi kita hari ini. Ini akan saya upload di YouTube dan akan menjadi bahan kalian. Kita akan ketemu pada pertemuan berikutnya. Ingat, pertemuan berikutnya itu masih asinkronus. Pertemuan berikutnya sesuai jadwal yang saya sampaikan tadi baru sinkronus gitu. Sinkronus itu berarti kita tatap maya dengan Zoom. Nah, nanti kita masih harus menyepakati kapan jadwal terbaik untuk kapan jadwal terbaik untuk kita melakukan Zoom meeting atau tatap maya gitu secara sinkronus. Begitu ya. Oke, saya rasa itu saja untuk hari ini. Saya akhiri meetingnya, saya end meeting untuk semua. Terima kasih.